Ya, setelah Bang Somad telepon kalau dari skop politik nasional akan menyapa Bang Adri, diminta quote yang bagus ya. Pandangan-pandangan beliau tentang tadinya ada direspon masyarakat, diterima masyarakat, agar terlihat kembali kepangkuan umat. Bang Adri mungkin ada masukan karena beliau cukup lama berkiprah ya, bisa dijadikan kader, fungsionaris, tetapi beliau sekarang adalah Bro Adri ini sekarang anggota Majelis Pakar DPW P3 DKI Jakarta. Jadi saya cukup hormat dengan beliau karena beliau banyak memahami, mengamati apa yang ada di institusi ini P3, terutama untuk Jakarta ya. Kalau skala nasional mungkin bukan makom saya menanyakan dan bukan makom dia untuk tanya. Sekarang dua dulu. Jadi ketertarikan Bang Adri dari P3 itu dari unsur apanya dulu? Itu dari kenal P3 sejak usia remaja. Tertarik dari mana nih? Sebetulnya saya tertarik sama P3 itu awalnya waktu zamannya Orde Baru, itu zamannya Pak Buya Petum Ismail, Buya Ismail Petum, Buya Ismail Mentarium. Jadi Petum itu P3 itu selalu bikin undang-undang yang bikin undang-undangnya untuk menguntungkan umat Islam. Contohnya Bang? Contohnya banyak lah, figur-figurnya semacam waktu itu ya kan, macam Aisyah Amini ya kan, macam Mahfud Mardono, almarhum ya kan, semuanya itu dan lain-lain, banyak lah waktu itu. Dan sebetulnya politik itu nggak kejam, yang bikin kejam itu kan oknum, dan juga yang apa, yang itu emang keinginan kelompok tertentu supaya orang Islam itu tidak mau berpolitik atau memilih partai politik Islam gitu. Cuma gara-gara oknum aja. Sebenarnya masyarakat kita mayoritas Islam, apa bisa terpengaruh itu Bro? Ya bisa terpengaruh. Dengan cara apa? Ya dengan caranya itu satu, dengan duit ya kan, serangan pajar ya kan, gitu ya kan, serangan pajar itu yang ini. Tapi mereka nggak ini, itu resikonya ke depannya gitu, dengan dia menerima duit. Hanya uang 50.000 kerugian 5 tahun gitu ya? Iya, itu dia. Mau iblis kayaknya jadi, mau hantu kayak jadi, yang penting gue dapet duit gitu doang intinya buat mereka. Nah untuk sekarang yang Bro Adri amati perkembangan P3 di masyarakat bagaimana? Kita bicara vulgar karena ini telepon. Kalau desktop politik nasional. Sebenarnya buat kaum Gen Z itu sebenarnya biar lebih terbuka gitu ya kan. Sebenarnya kita juga miris, mayoritas Islam tapi partai Islamnya malah kagak ada kursinya di DPR gitu ya kan. Untuk tahun ini aja ya? Untuk tahun ini, tapi ya itulah gara-gara oknum juga yang saya ikut itu. Oke Bro, kita nggak bicara masalah hal oknum, kita menginspirasi kaum muda agar tertarik dalam P3. Satu Bang Yusuf ya. Seperti yang Bang Sobat sampaikan, itu masalah komunikasi juga penting, mengenai masalah hero dan semangat keislaman juga penting dalam bingkai Partai Persatuan ya. Nah, cara merangkai ideologi Partai Islam itu agar diterima masyarakat ya, karena Bang Adri masyarakat kita itu labil, bisa tergoda dengan godaan-godaan manis. Coba dimulai dari siapa nih? Dari Bang Sobat dulu dah. Dari kalau Bro Edi ini lebih pada sisi religius ya.
dengan P3-nya mengkolaborasikan, mengimplementasikan di lapangan program-program P3 di tengah umat, karena Bogor itu Bojong itu Agamis. daerah religius, agamis, macam. Iya. Nah, dia cukup berhasil mengendorse calon anggota legislatif di beberapa kursi. Salah satunya dia bagian dari yang mengendorse siapa namanya? Bapak Sugara. Coba implementasi IUP-nya seperti apa di lapangan itu? Bang Edi ini fungsionaris, aktivis partai politik, Partai Persatuan Pembangunan di tingkat Kabupaten Bogor, lebih utamanya di Kecamatan Bojong ya. Beliau ini banyak ide sehingga dibalik Edi, ide dibalik Edi. Silakan. Makasih Bro Osis. Saya kalau dipanggil Kang ya juga nggak pantas, tapi dipanggil Bang ya sudah biasa karena memang Bogor berbatasan dengan Betawi. Ya. Baik, bicara masalah politik ya. Kalau kita melihat sekarang politik itu kan lebih luas. Ya, politik itu tidak satu. Iya. Bagaimana kita berpolitik menyampaikan dengan suasana kegembiraan, bagaimana kita menyampaikan politik dengan suasana yang hibur, dan bagaimana kita menyampaikan politik itu yang bersifat dapat memberikan pengetahuan, sehingga bicara politik bukan berarti bicara kejam. Saya katakan kenapa? Saya nggak setuju kalau bilang politik kejam. Gitu. Maka politik adalah bagian daripada bagaimana kita menambah hasanah ilmu pengetahuan tentang perpolitikan, baik lokal, nasional maupun internasional, ya, sehingga kita dapat menyampaikannya dengan cara yang lebih riang, dengan cara yang lebih menghibur, dengan cara yang dapat lebih diterima oleh para gereja. Iya. Karena kalau kita tidak bisa menyesuaikan dengan era, apalagi sekarang media sosial, YouTube, TikTok, snack video dan lain sebagainya, itu yang jangankan orang-orang yang berpengetahuan tinggi, orang-orang elit ya, anak jalanan aja sudah bisa bertiktok ya. TikTok ya. Ya, ibu-ibu apalagi, ibu-ibu aja yang nggak tahu bagaimana mengedit TikTok, sekarang mereka sudah bisa TikTok. Itu sebagai sebagai orang-orang yang sudah biasa bergerak di dunia politik, ya, maka bagaimana caranya kita menetralisir bahasa tadi, yang katanya politik kejam, saya nggak setuju, karena memang ya manusia itu kan jangan politik kan, Iya. bahwa manusia itu ya manusia politik, sehingga dengan berpolitik ini kita dapat mengambil keputusan kebijakan. Oleh karena itu ya, terkait dengan bagaimana kita berpolitik disesuaikan dengan era media sosial, sehingga kita ya, orang-orang yang berada di antara generasi yang lebih dulu, kemudian ada jauh dari generasi Z, dari Gen Z, ini kan orang-orang yang ngalamin tradisional ke transformasinya itu dari tradisional ke Era digital. ke era modern. Nah ini kan kita mengalami. Jadi kita bisa menjiwai bagaimana orang-orang yang masih berpengetahuan zaman tradisional dengan di era modern. Ini bisa kita kompilasi. Oleh karena itu, yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita berpolitik, ya, apalagi kita dalam rangka menciptakan sebuah media yang dapat menarik simpati masyarakat. Ya, sifatnya politis, tapi bagaimana tidak kentara berbau politis. Iya. Ini harus kita kelola. Ini perlu kita tumbuh kembangkan sehingga politik itu menjadi sarana menyampaikan yang tidak menjadi apatis ya bagi mereka gitu. Jadi jangan sampai ya bahasa politik itu kejam terus selama-lamanya dianggap politik itu jadi kejam gitu. Iya. Nah dengan adanya kita orang-orang yang sudah hidup ya di antara zaman baheula sampai zaman kekinian, ya kita bisa menetralisir itu. Saya rasa ya berpolitik itu kewajiban. Ya, karena kalau kita tidak berpolitik ya kita kan politisi. Iya. Jadi mulai karena itu ya sebagai
kita sebagai orang politik, apalagi kita kader partai politik, ya berkewajiban bagaimana menyampaikan politik itu yang santun, yang bergembira, yang dapat menyampaikan sesuatu hal yang masih sumir sehingga lengkap, tidak membuat serius bedah politik itu menjadi sepotong-sepotong lah, gitu, supaya diterima oleh masyarakat secara utuh, sehingga pesan yang kita sampaikan ya dengan media sosial ini dapat bermanfaat dan sampai secara sosialisasinya kepada masyarakat. Ya, jadi pengertiannya politik yang kita usung ini di P3 itu bisa membentuk moral kaum muda atau tidak? Sebenarnya gini ya, kenapa ada ilmu? Ya itulah sebutnya ilmu pendidikan politik. Walaupun politik itu ya bisa juga tanpa di bangku sekolahan, karena banyak juga kader-kader partai yang sekolahnya juga tidak sejurus gitu, tapi mereka juga bisa menguasai perpolitikan. Artinya apa? Politik itu ya alami, gitu. Bahkan cenderung orang-orang yang menguasai politik itu orang yang lapangan, bukan orang-orang yang bangku sekolah. Itu orang-orang yang menguasai politik. Karena orang bangku sekolah, menurut saya, dia hanya mengetahui ilmunya, tapi pengejawaban di lapangannya belum tentu pas, gitu. Tapi ya ini apa? Bang Yusuf setuju nggak kalau kira-kira saya bilang, saya katakan politik, kata Bang Edi tidak butuh bagus sekolah, tetapi saya katakan bahwa politik itu strategi ya. Ada yang namanya strategi politik ekonomi, politik perang, politik saham, itu ada nggak? Apa bisa dikatakan itu politik itu strategi? Jadi begini, proses ya mengaktifkan di masyarakat kita politik itu dengan mindset yang begitu kejam, menyeramkan kayak gitu bro. Jadi dalam kata politik sendiri sebenarnya sudah tertanam di kehidupan kita sehari-hari sebenarnya. Karena apa? Di dalam dunia perdagangan itu itu ada disebut manajemen. Manajemen itu sebenarnya sih kalau dibilang itu mensiasati bagaimana kita mendapatkan manfaat atau keuntungan. Sedangkan manajemen itu kalau diterapkan ya tata cara balik ke poli lagi dan tip lagi. Begitu kita sekolah pun kita bagaimana mencapai nilai yang bagus atau kita dapat perhatian dari guru, mendapatkan teman yang banyak, itu perlu butuh cara juga, poli dan tip kembali. Begitu seperti itu. Kalau kita pendapat secara gambaran umum dari kata poli dan tip itu sendiri. Seandainya kita bermain saham, kita berbasis nyebut saham. Saham itu pun jauh dari poli dan tip lagi. Kenapa kan digunakan kita politik main saham? Enggak, karena dalam bahasa ekonomi kan disebut manajemen. Kalau dalam saham disebut strategi. Strategi butuh apa? Butuh poli dan tip lagi, kembali lagi. Menyentuh segala hal. Nah, kalau untuk Bang Eri kan bicara masalah kebutuhan masyarakat, politik itu butuh kader. Yang dimaksud kader partai politik itu apa Bang Eri? Coba gambarnya. Kata kader itu ya, kalau bahasa kader itu kan sebenarnya ya kalau secara bahasa sehari itu kan binaan, ya pengikut kita binaan. Kader. Tapi kalau memang belum kader itu semua simpatisan. Jadi beda antara kader dan simpatisan. Jadi kalau kader partai, ya itu namanya kader ya politik dalam partai tertentu. Tapi dalam hal dunia tadi usaha, ada politik ekonomi, ya bukan kader, laku, gitu, beda gitu. Jadi intinya percaya benar. Iya. Ya, Bro Samar, proses transformasi itu lebih intens ke hal transformasi juga ya. Silakan. Ya, kalau saya lebih pada proses transformasi nilai yang memang harus kita sebarkan kepada khalayak ramai tentang P3, walaupun berasaskan Islam, tetapi kita juga punya nilai-nilai yang harus kita sebarkan ke masyarakat tentang ini loh P3 masih memiliki nilai-nilai yang sangat cukup baik dan bagus. Itu aja sih kalau kita melihatnya. Ya, Bang Adri.
Tutup dengan doa. Sama ya. Tutup Ya, kita. Bro Agil ini memang seorang pekerja, dia cara mindset dia itu berwawasan global, tindakan lokal, dan itu sangat dibutuhkan oleh rekan-rekan kita ya. Berwawasan global tapi tindakannya global, wilayah yang ditinggalin itu kan kebanyakan. Aktor-aktor kita itu terlalu ngurus yang global sehingga itu lingkungannya kalah juga ya. Gitu. Tapi kalau Bro Agil ini kalah. iya. Kalau Bro Agil itu simpel, wawasan global, tindakan lokal. Jadi ilmu yang dia dapat dari luar dilimpahkan ke kawasannya sendiri. Saya rasa udah malam ya. Ya. Terima kasih kepada teman-teman yang mengisi ruang telepon bioskop politik nasional. Sampai jumpa. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. P3 is okay. P3 is okay.